Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Landari dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan manajemen risiko. Pada materi ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi risiko. Risiko adalah kemungkinan akan terjadi kerugian, bahaya, kesakitan, dan konsekuensi buruk lainnya. Dalam konteks ini, risiko digunakan untuk merujuk kepada konsekuensi negatif. Kedua, akan tetapi, mengambil resiko juga dapat berakibat pada hasil yang positif, sehingga resiko juga merujuk kepada hasil yang tidak pasti, bisa negatif atau positif. Selanjutnya, jenis-jenis resiko. Resiko dibagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Resiko kerusakan atau resiko murni. Peristiwa resiko yang hanya memiliki hasil negatif. Resiko ini biasanya adalah resiko operasional yang akan diasuransikan oleh perusahaan, contohnya pencurian dan bencana alam. Kedua, risiko pengendalian atau ketidakpastian. Risiko ini biasanya dihubungkan dengan manajemen proyek yang dapat memberikan hasil positif sesuai yang diharapkan maupun hasil yang negatif. Perusahaan biasanya akan mengelola risiko ini agar mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Walaupun biasanya hasil dari risiko ini lebih sulit untuk diprediksi dibandingkan dengan jenis-jenis risiko yang lain. Ketiga, risiko peluang atau spekulatif. Ketika perusahaan dengan sengaja mengambil risiko, ini biasanya berhubungan dengan pasar maupun kegiatan komersial perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan return positif. Selanjutnya, deskripsi risiko. Pertama, yang memberikan informasi mengenai berbagai informasi yang harus dicatat untuk dapat memahami risiko sepenuhnya. Kedua, ini yang paling diterapkan untuk risiko kerusakan dan daftar ini perlu disesuaikan lagi untuk deskripsi penuh dari risiko kendali atau risiko peluang. Selanjutnya, tingkat risiko bawaan. Yang pertama, penting untuk memahami tingkat risiko yang tidak dapat dikendalikan. Ini adalah tingkat risiko sebelum tindakan apapun diambil untuk merubah kecenderungan atau besaran risiko. Kedua, walaupun ada banyak keuntungan dalam mengidentifikasi tingkat risiko bawaan, tetapi ada kesulitan dalam prakteknya dengan beberapa jenis risiko tersebut. Ketiga, dengan mengidentifikasi tingkat risiko bawaan akan memungkinkan pendekatan pengendalian di tempat yang akan diidentifikasi. Keempat, institusi auditor internal memandang penilaian dari seluruh risiko harus merujuk pada identifikasi dari tingkat risiko bawaan sebelum diambil suatu tindakan pengendalian. Selanjutnya, sistem klasifikasi risiko. Yang pertama, risiko dapat dikelompokkan menurut sifat dari atribut risiko, seperti skala waktu atas dampak dan sifat dari dampak atau kecenderungan besaran risiko. Kedua, risiko juga dapat dikelompokkan menurut skala waktu dampak setelah peristiwa risiko terjadi. Ketiga, risiko juga dapat dikelompokkan menurut sumber risiko, misalnya risiko kredit atau pihak-pihak yang berlawanan dengan perusahaan. Keempat, risiko juga bisa dikelompokkan berdasarkan sifat dari dampak. Beberapa risiko dapat berdampak pada keuangan perusahaan, sementara risiko lain dapat berdampak pada aktivitas atau infrastruktur atau reputasi perusahaan. Selanjutnya, dampak dari risiko kerusakan. Yang pertama, manajemen risiko kerusakan berkaitan dengan isu-isu seperti kesehatan dan keamanan dalam bekerja, pencegahan kebakaran, kerusakan terhadap bangunan, dan konsekuensi dari produk rusak atau cacat. Kedua, pencurian dan kejahatan dalam kegiatan bisnis perusahaan juga termasuk dalam risiko kerusakan. Ketiga, risiko kerusakan dapat menyebabkan gangguan THD operasi normal. Selanjutnya, kecenderungan dan besaran risiko. Yang pertama, kecenderungan dan besaran risiko paling baik ditunjukkan dengan menggunakan peta risiko, yang disebut juga dengan matriks risiko. Kedua, peta risiko dapat dibuat dalam beberapa format. Format apapun yang digunakan, peta risiko adalah alat yang sangat berharga bagi praktisi manajemen risiko. Ketiga, gaya mendasar dari peta risiko adalah memetakan kecenderungan terjadinya sebuah peristiwa terhadap besaran atau dampak dari peristiwa apabila benar-benar terjadi. Keempat, matras risiko dapat digunakan untuk memetakan risiko individual, sehingga organisasi dapat memutuskan apakah risiko itu dapat diterima dan dalam kapasitas risiko yang dapat ditanggung oleh organisasi tersebut.